Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Rima Metika dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Ada 6 topik pembahasan yang akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama, penerimaan penugasan dan mengevaluasi integritas manajemen. 2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa perencanaan audit. 3. Menghimpun memahami bisnis klien dan industri klien. 4. Melakukan prosedur analitis. 5. Materialitas, risiko, dan strategi audit pendahuluan. 6. Tujuan audit dan bukti audit. Yang pertama, penerimaan penugasan dan mengevaluasi integritas manajemen. Setiap kantor akuntan publik selalu bersaing dengan kantor akuntan publik lainnya. Mereka harus menghimpun sebanyak mungkin klien untuk mempertahankan eksistensinya. Persaingan itu harus dihadapi tanpa melanggar kode etik profesi. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan setiap permintaan auditing atau penugasan audit dari klien. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Klien yang belum pernah diaudit. 2. Klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Ada beberapa penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik, yaitu 1. Klien merasa fee kantor lama terlalu tinggi. 2. Klien membutuhkan jasa profesional lebih luas dan tidak sekedar audit laporan keuangan saja, tetapi jasa profesi lainnya seperti konsultasi pajak dan konsultasi manajemen. 3. Klien mencari kantor yang kredibilitasnya lebih tinggi. 4. Tuntutan suatu lembaga berwenang, misalnya Bapepam, Dirjen Pajak, agar laporan keuangannya diaudit oleh kantor yang berdimensi di lembaga tersebut. Ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit, yaitu 1. Mengevaluasi integritas manajemen. 2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. 3. Menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing. 4. Menyiapkan surat penugasan audit. Informasi mengenai integritas manajemen dapat diperoleh dari berbagai sumber berkaitan dengan jenis klien. Maka sumber informasi dibedakan setiap jenis klien seperti berikut. 1. Klien baru yang pernah diaudit. 2. Klien baru yang belum pernah diaudit. 3. Klien lama. Langkah-langkah penerimaan penugasan. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Kedua, mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa. 3. Menetapkan kompetensi untuk melakukan audit. 4. Mengevaluasi independensi. 5. Menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama mengevaluasi. 6. Menyiapkan surat penugasan. 2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa perencanaan audit. Ada 3 langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, yaitu 1. Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. 2. Menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. 3. Mengevaluasi auditabilitas satuan usaha. Auditor perlu menilai kemampuannya untuk memenuhi standar umum auditing. Penilaian kemampuan memenuhi syarat umum terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Penentuan kompetensi untuk melaksanakan audit. 2. Pengevaluasian independensi. 3. Penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat dan seksama. 3. Menghimpun, memahami bisnis klien dan industri klien. Hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien dilakukan atau dipahami auditor sebagai berikut. Jenis bisnis dan produk klien, lokasi dan karakteristik operasi klien seperti metode dan pemasaran, jenis dan karakteristik industri, eksistensi ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien, regulasi pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan industri klien, karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. 4. Melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan.
Prosedur analitis dapat dilakukan dengan metode perbandingan sederhana sampai statistik dan matematis yang rumit dan kompleks. Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap audit, yaitu tahap perencanaan, tahap pengujian atau tahap pekerjaan lapangan, dan tahap penyimpulan audit. 5. Materialitas, risiko, dan strategi audit pendahuluan. Materialitas. Ada beberapa definisi tentang materialitas. IAI dalam SPAP-nya mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah satu informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya perhilangan atau salah saji tersebut. Resiko audit. Resiko arti katanya adalah kemungkinan adanya konsekuensi jelek atau tidak menguntungkan, rugi, dan lain sebagainya. Komponen resiko audit umumnya terdiri atas 3, yaitu resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Karena sifatnya relatif, maka tingkat materialitas dapat berubah. Selama melaksanakan audit, tingkat materialitas dapat berubah-ubah karena 1. Kondisi kelilingnya yang mempengaruhi perusahaan berubah. 2. Tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. 6. Tujuan audit dan bukti audit. A. Tujuan audit. Tujuan utama audit adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dalam hasil usaha serta satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Asersi-asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Keberadaan atau kejadian. B. Kelengkapan. C. Hak dan kewajiban. D. Penilaian atau pengalokasian. E. Penyajian dan pengungkapan. F. Ketepatan administrasi. B. Bukti audit. Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit. Hal itu dinyatakan dengan jelas dalam standar pekerjaan lapangan yang ketiga, yang menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan audit. Ada 9 jenis bukti audit. 1. Struktur pengendalian intern. 2. Bukti fisik. 3. Konfirmasi. 4. Catatan akuntansi. 5. Bukti dokumen. 6. Bukti surat pernyataan tertulis. 7. Perhitungan kembali sebagai bukti matematis. 8. Bukti lisan. 9. Bukti analisis dan perbandingan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching this video.